Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Hezkiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong memberkati kita di dalam istirahat, dan Tuhan mengizinkan kita untuk menepakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita di hari yang baru dan berkat-berkat Tuhan yang baru. Apapun keadaanmu hari ini, tetaplah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perenungan kita pagi hari ini diambil di dalam kitab Mazmur pasal yang 41 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Demikian kebenaran firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia diranjang. Waktu sakit, di tempat tidurnya kepulihkannya sama sekali dari sakitnya. Di ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang lemah mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Jikalau seruan orang-orang yang lemah, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak bisa berbuat banyak, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Kesulitan demi kesulitan Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan semua manusia. Tidak peduli merek agama apa yang mereka kenakan dan mereka pakai, bahkan termasuk golongan orang percaya sekalipun tentu akan mengalami pergumulan, kesulitan, dan masalah. Dan ada perhatian khusus yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah di sini berbicara tentang orang-orang yang memiliki banyak keterbatasan. Bisa keterbatasan fisik oleh karena cacat fisik, atau mungkin kelemahan-kelemahan karena sakit penyakit, atau mungkin secara materi, keuangan, dan lain sebagainya. Ia tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan hidupnya. Orang-orang yang mungkin sudah berjuang keras untuk menjalani kehidupannya, tetapi selalu ada di dalam kekurangan dan lain sebagainya. Orang-orang yang memiliki kelemahan-kelemahan dan keterbatasan ini biasanya akan lebih respon ketika Tuhan berbicara kepada dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang lemah mendapat perhatian yang khusus di hadapan Tuhan. Dan lebih indah lagi jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti isi hati Tuhan, dan kita orang-orang yang percaya dan yang mengaku mengasihi Tuhan. Biarlah kita juga sama seperti Daud, memperhatikan mereka orang-orang yang lemah. Mungkin memang keterbatasan ada dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki harta kekayaan yang banyak untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi jikalau engkau bisa memberi saja satu bungkus nasi untuk orang yang ada di sekelilingmu yang membutuhkan, Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang engkau lakukan. Tuhan rindu anak-anak Tuhan memiliki kemurahan hati. Kutipan ini diambil oleh Kristus Yesus Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 tentang khotbahnya di bukit. Berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang murah hati mau memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan, lalu membantunya. Sekalipun mungkin bantuan yang diberikan tidak sebanyak atau yang bisa diharapkan oleh orang tersebut, tetapi orang yang murah hati mau terlibat, mau bertindak, mau menunjukkan kasih Kristus melalui kehidupannya. Sekalipun mungkin tindakan dan perbuatannya tidak berarti banyak untuk orang lain, tetapi orang-orang yang murah hati, orang-orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan pun akan memperhatikan hidupnya. Sehingga di ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sekeliling kita, di sekitar kita, banyak sekali orang-orang lemah.
Orang lemah secara materi, orang lemah secara fisik, orang lemah secara roh jiwanya. Bagaimana mereka membutuhkan perhatian, bagaimana mereka membutuhkan uluran tangan kita, bagaimana mereka membutuhkan support semangat yang daripada kita. Mereka banyak sekali orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan seluruh keberadaan hidup kita, yaitu kasih Kristus yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Wow, luar biasa. Orang-orang yang memiliki kemurahan hati, orang-orang yang mau peduli dengan sesamanya, yaitu sesama yang terabaikan. Sehingga Yesus pun memberikan tentang perumpamaan tentang pribadi Kristus ketika orang berkata, bagaimana kami bisa memberi engkau baju, bagaimana kami memberi makan, bagaimana kami menjenguk engkau sebagai orang asing, kami tidak pernah melihat engkau. Tapi Yesus berkata, engkau melakukan, engkau berbuat itu saat engkau mengunjungi orang-orang penjara, saat engkau memperhatikan orang-orang fakir miskin yang kekurangan, saat engkau memperhatikan orang-orang asing, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan. Itulah orang yang menyambut aku. Orang yang menyambut Kristus adalah orang yang memperhatikan sekelilingnya dan ia bertindak. Kasih adalah bertindak. Murah hati adalah bertindak. Memang untuk menjadi murah hati itu bukan satu hal yang susah, ya. Atau buat kita mungkin ada yang merasa itu adalah hal yang sangat sulit. Ada orang yang merasa hal itu mudah. Tapi kita perlu untuk terus berlatih dan berlatih untuk menjadi orang yang murah hati. Perhatikanlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di sekelilingmu hari ini banyak orang yang lemah. Di sekelilingmu hari ini banyak orang yang sulit. Perhatikanlah mereka. Mungkin melalui ucapanmu engkau memberi semangat. Kalau engkau belum bisa memberi apa-apa, ya, mungkin engkau baru bisa memberikan nasi bungkus, ya, rames harga 5.000 kepada orang yang ada di pinggir jalan, ya. Engkau mungkin hanya baru bisa memberi baju bekasmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Engkau mungkin baru bisa memberikan, ya, hal-hal yang sederhana untuk mereka yang membutuhkan. Engkau sedang melakukannya ketika hatimu ditunjukkan dan diarahkan kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap tindakan-tindakan kecilmu. Hidupmu berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang bermurah hati, orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau memberi kepada sesamanya yang membutuhkan. Di hati yang terdalamnya akan ada kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Karena kita melihat, wow, ternyata masih ada banyak orang yang lebih susah, lebih sulit dari kehidupan kita. Mungkin hari ini kita lagi ada dalam pergumulan dan persoalan, tetapi saat kita bermurah hati atas orang-orang yang lemah dan kesulitan, mungkin kau akan mendapatkan jawaban di sana. Bagaimana engkau mendapati bahwa, wah, Tuhan, ternyata ada orang yang hidupnya lebih menderita dari saya, ada orang yang masalahnya lebih besar dari saya. Saat kita belajar untuk bermurah hati, tangan Tuhan pun tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Lakukan bagian kita. Dikatakan di ayat yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, ya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Saat kita memperhatikan orang lemah, Tuhan turun tangan memperhatikan kita. Tanpa kita sadar, ternyata kita juga pribadi yang lemah. Tetapi ada pribadi yang luar biasa yang memperhatikan kita.
saat kasih-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Ada kekuatan, ada sukacita, ada berkat-berkat yang baru, sehingga orang berkata, dia orang yang berbahagia di bumi ini. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari belajar untuk hari ini. Perhatikan lingkunganmu, sekitarmu. Jadilah orang-orang yang murah hati dengan cara memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin hanya hal kecil yang bisa kau kerjakan dan lakukan hari ini. Lakukanlah hal itu. Jikalau kau belum pernah melakukannya, cobalah. Engkau akan menikmati kebahagiaan yang sejati saat engkau memperhatikan orang-orang yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman yang kita renungkan bersama. Kami bersyukur Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hari ini menjadi orang yang memperhatikan orang yang lemah, memiliki kemurahan hati untuk berbagi dengan sesama kami. Mungkin hal kecil yang baru bisa kami kerjakan hari ini, tapi mampukanlah kami untuk melakukannya untuk Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan juga mengasihi mereka, orang-orang yang lemah. Dan biarlah kami pun boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau tidak pernah terbatas dalam segala perkara. Engkau pun akan turut campur tangan beracara atas hidup kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudaraku, selamat menjalani hari yang baru di dalam sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.